Ya, selamat sore ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang hadir di sini. Salam kenal. Ya, pada sore hari yang indah ini, perkenalkan saya Yuan, saya adalah salah satu psikolog dari Awal Mula Surabaya. Yang pada sore hari ini saya tidak datang sendirian Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi sore hari ini secara khusus Awal Mula Surabaya itu akan berbagi mengenai kesehatan mental anak gitu ya, secara khusus tentang agresivitas remaja gitu. Nah, sore hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya tidak sendirian Bapak dan Ibu gitu ya. Mohon kita sambut bersama-sama kedua rekan saya yaitu Bu Olivia dan Bu Jessica. Tepuk tangan untuk kedua rekan-rekan saya. Monggo Bu Olivia dan Bu sediakan. Ya, silakan duduk dulu. Saya juga sambil duduk ya Bapak dan Ibu. Ya, sore hari ini tema yang diusung oleh We Share We Care terkait dengan ulang tahunnya yang ke-13 tahun dan juga mengundang awal mula ini adalah tentang community matters gitu ya. Jadi adalah bagaimana pentingnya suatu komunitas untuk Bapak dan Ibu bersama juga dengan anak-anak. Kalau komunitasnya positif, kalau lingkungannya positif Bapak dan Ibu, niscaya anak-anak dan remaja juga bisa berkembang secara positif juga. Begitu. Oleh karena itu, saya awal mula We Share We Care dan juga Yayasan Pondok Kasih memberikan ruang gitu ya untuk Bapak dan Ibu serta kita semua untuk bisa belajar sesuatu yang positif pada sore hari ini, yaitu terkait dengan agresivitas remaja gitu. Ya, saya sambut dulu ada dua rekan saya yaitu Ibu Olivia, Magister Psikologi Psikolog gitu ya. Ibu Olivia ini adalah seorang praktisi, psikolog dan juga in-house psychologist. Jadi psikolog yang standby di Bina Nusantara University Malang di BINUS. Monggo disapa dulu Bu Olivia. Halo Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, salam kenal, nama saya Olivia. Baik, eh, Kak Olive ini, Bu Olive ini berarti sekarang tinggalnya di Malang ya Bu ya? Betul, ini bulan ini tepat 1 tahun saya tinggal di Malang. Oke, dan secara khusus Bu Olivia meluangkan waktunya ya Bu untuk sore hari ini bisa bergabung bersama kami semua. Iya betul, jadi benar-benar kesempatan yang langkah gitu ya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Olivia. Kemudian saya juga akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Jessica Christina Widikdo atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Jessica. Beliau adalah seorang magister psikologi psikolog gitu ya, yang juga psikolog dan juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya. Selamat sore Bu Jessica. Silakan disapa terlebih dahulu Bu Jessica, para hadirinnya. Ya, terima kasih Ibu Yuan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Wah, ini sepertinya ibu-ibu. Oh, ada bapaknya. Ya, saya Ibu Olive dan juga nanti Ibu Yuan juga silakan untuk menambahkan. Salam kenal Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bu Jessica untuk sambutan yang meriah ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu gitu ya, kita sebentar lagi akan memasuki sesi talk show gitu ya. Materinya secara sengaja dibuat dengan talk show supaya lebih menarik gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi biar nggak bosen gitu mendengarkan materi, tapi nanti sesi talk show ini akan dibawakan menjadi 2 segmen. Yang pertama adalah pemaparan materi dengan metode tanya jawab yang nantinya akan saya pandu dan kemudian nanti Bapak dan Ibu akan saya persilakan juga kalau ada pertanyaan gitu ya. Jadi sesinya interaktif saja. Jika Bapak dan Ibu nanti ada yang mau ditanyakan, bisa angkat tangan dan kemudian nanti pertanyaannya akan kami jawab. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sering sampaikan bahwa sore hari ini secara spesifik topik kita adalah tentang agresivitas gitu ya. Bapak dan Ibu sudah pernah dengar kasusnya Mario Dendi? Ya, itu adalah salah satu kasus agresivitas remaja yang paling terkenal gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak sekali kasus-kasus agresivitas remaja yang mungkin tidak
terekspos oleh media gitu ya. Bahkan mungkin di sekolah anak-anak kita gitu ya. Dan juga sekolah-sekolah teman-temannya anak-anak kita itu mungkin terjadi ada kasus bullying atau perundungan, penganiayaan dan lain sebagainya. Dan hal itu sangat sekarang semakin bertambah gitu ya kasus-kasusnya, sehingga menyadarkan kita sebagai komunitas, sebagai pemerhati anak dan remaja, sebagai orang tua dan guru itu juga perlu lebih peduli dan lebih menyadari gitu ya lingkungan dari pergaulan anak-anak kita supaya bisa mencegah kasus-kasus ini untuk bertambah di kemudian hari. Begitu. Nah, saya akan langsung saja membuka talk show ini dengan pertanyaan pertama gitu ya. Monggo, siapa dulu yang mau menjawab? Saya akan bertanya terkait sebenarnya agresivitas itu apa sih Bu Olivia dan Bu Jessica? Siapa duluan? Monggo. Oke, terima kasih banyak. Halo ibu-ibu semua. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya Bu Yuan terkait dengan agresivitas. Apa agresivitas itu? Sebenarnya kalau kita mau artikan secara umum, agresivitas ini adalah luapan emosi, gitu ya, yang diekspresikan dengan perilaku kekerasan, gitu. Kalau emosi itu banyak ya Bapak Ibu ya, ada emosi senang, emosi sedih, marah, kecewa gitu. Tetapi ini diekspresikannya dengan perilaku kekerasan, gitu, yang tampak dengan seperti memukul gitu ya, itu kalau fisik. Kalau yang secara verbal itu dengan memaki, kalau non verbal mungkin mengucilkan secara sosial gitu, itu juga termasuk. Nah, hal-hal ini yang masuk dalam kategori agresivitas, begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Olivia. Jadi agresivitas itu adalah segala bentuk luapan emosi tapi diluapkannya atau keluarnya gitu ya, itu dalam bentuk kekerasan begitu ya Bu Olivia. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Bu Jessica gitu ya. Gambaran di Surabaya ini apakah sangat darurat ya Bu Jessica terkait dengan agresivitas remaja itu? Iya, jadi kalau misal kita melihat survei terlebih dahulu ya Bapak Ibu, hasil agresivitas di Indonesia sendiri itu terus-menerus mengalami peningkatan. Dalam arti kalau kita lihat, kita comparekan ke anggaplah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tingkat agresivitas itu tidak setinggi yang terjadi akhir-akhir tahun ini. Sama seperti tadi Ibu Yuan sudah menyampaikan contohnya kasus apa tadi? Mario Dandi. Ada juga beberapa kasus yang memang dimuat di media sosial, misalnya seperti ini, kasus-kasus yang Fortuner sama Brio kemudian bertengkar. Nah, itu adalah kasus-kasus yang dimuat di media sosial. Tapi bayangkan ada banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang tidak dimuat di media sosial. Dan mungkin itu terjadi di lingkungan sekitar kita sendiri. Saya tidak mengharapkan itu terjadi di keluarga Bapak Ibu masing-masing, tapi terkadang kita tidak aware dan kita tidak menyadari bahwa oh ternyata agresivitas itu mungkin tanpa kita sadari bahkan kita lakukan sendiri, entah itu ke pasangan kita, entah itu ke anak kita, entah itu ke saudara atau mungkin tetangga. Dan nyatanya perilaku ini kalau dibiarkan terus menerus itu justru akan mengganggu sesuai dengan tema kita, mental health kita. Dan itu akan sangat-sangat tidak enak. Sama seperti yang tadi juga disampaikan sama Ibu Olive bahwa agresivitas ini adalah perilaku yang berusaha untuk menyerang orang lain, menyakiti orang lain yang tanpa kita sadar, terkadang keseharian kita pun ada kalanya kita melakukan itu. Contohnya misalnya marah-marah dan segala macam. Jadi kalau saya melihat Bu Yuan tentang apa yang terjadi di Surabaya saat ini, nah kalau kita mengamati anak-anak kecil zaman sekarang dengan teknologi yang sangat canggih, tingkat agresivitas mereka itu akan semakin tinggi seiring dengan berkembangnya teknologi. Baik, jawaban yang sangat super ya dari Bu Jessica. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya Bu, agresivitas ini karena dia semakin meningkat kasusnya, maka itu semakin perlu menjadi perhatian kita bersama, begitu ya, Ya, Bu Olivia betul dan Bu sekali. Jessica. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi tentang pengertian agresivitas gitu ya, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kalau mukul biasa gitu ya, atau mukulnya bercanda gitu ya, itu sudah bisa dimaksud dengan agresivitas. Nah, bentuk-bentuk atau yang dikatakan agresif itu seperti apa sih Bu Olive?
Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Apakah kalau memukul biasa gitu ya atau secara tidak sengaja itu apakah termasuk perilaku agresivitas? Nah, kita balik lagi ke definisinya. Definisinya tadi apa, Ibu? Agresivitas adalah luapan emosi gitu ya yang diekspresikan dengan perilaku kekerasan gitu. Memukul itu berarti menggunakan fisik. Jadi itu apakah masuk? Masuk gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Yang kedua itu paling dekat dengan anak-anak kita adalah bullying. Ya, apalagi di sekolah. Kita sebagai orang tua mungkin worry atau khawatir anak kita masuk sekolah karena sekolah itu kan tempat yang asing ya buat anak kita. Apakah anak akan merasa nyaman di sana? Gitu. Karena ada perilaku bentuk-bentuk bullying di dalamnya. Gitu. Nah, biasanya diekspresikannya lewat nonverbal atau verbal. Kalau nonverbal yang tadi saya jelaskan itu dengan mengucilkan. Mungkin satu orang di kelas karena nggak pakai sepatu yang bagus itu dikucilkan. Itu nonverbal. Kalau verbal itu mungkin dikata-katai, diejek dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas gitu ya, atau diberi julukan, labeling. Nah, itu termasuk juga bentuk dari agresivitas. Gitu. Itu yang tampak di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Bu Olivia. Jadi kalau tadi berarti ada agresi fisik gitu ya, secara langsung fisik berarti mukul, mungkin menendang dan lain sebagainya. Kalau verbal secara yang terucap gitu ya. Ada yang mau ditambahkan Bu Jessica terkait dengan bentuk-bentuk agresivitas? Iya, sudah dijawab semua sebetulnya sama Ibu Olive, tapi sedikit tambahan. Jadi agresi itu terkadang kita bisa langsung ketemu sama orangnya, dalam arti misal contoh saya si A, Ibu Olive ini si B, kemudian saya pukul langsung. Nah, itu langsung. Tapi ada beberapa yang tidak langsung. Misalnya kalau sekarang teknologi sangat-sangat canggih, kita ketik misal di WA atau misal di Instagram, di platform manapun, nah itu bisa salah satu bentuk dari agresi yang tidak langsung. Misal kita mau menghina atau kita mau nyindir ya teman kita karena kita ada masalah, kemudian kita ejek-ejek di media sosial. Nah, ini sudah bagian dari ini agresi yang tidak langsung. Nah, itu sih bentuk-bentuknya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan Bu Olive? Cyberbullying ya. Oke. Cyberbullying ya. Iya, baik. Karena cyberbullying ini juga sedang marak ya. Dia adalah salah satu bentuk agresivitas ibu-ibu karena dia sifatnya menyerang gitu ya, betul ya Bu Olive dan Bu Jessica, tapi tidak secara langsung ketemu gitu ya. Biasanya di kolom komentar, entah itu komentar Instagram, TikTok gitu ya. Nanti kalau ada talent yang joget-joget terus dihina-hina, katanya gemuk ngapain joget-joget dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah bentuk agresi ya Ibu Olive dan Bu Jessica. Dan mungkin juga mendiamkan, mengucilkan itu juga agresi bukan sih ya Bu Betul, Olive? betul. Oke, jadi mendiamkan seseorang Bu dan juga mungkin mengabaikan seolah-olah anak itu tidak ada atau orang itu tidak ada, itu ternyata juga bentuk agresivitas gitu ya yang secara pasif dan tidak langsung gitu kan. Jadi kalau misalnya kita marah gitu sama teman, sama pasangan atau mungkin sama anak dan kemudian ketika dia bicara atau minta maaf kita tidak nganggep gitu ya, kita mengabaikan, itu termasuk kita melakukan agresivitas loh Ibu dan Bapak gitu. Jadi kita memang perlu hati-hati gitu ya supaya untuk tidak melakukan itu gitu ya kepada pasangan dan juga anak-anak kita. Baik, kalau tadi kita sudah banyak ngomong gitu ya jenis-jenisnya, kemudian pengertiannya. Tapi sebenarnya apa sih Bu Jessica yang membuat anak itu bisa jadi agresif? Yang pertama karena kalau kita bilang kenapa anak itu bisa menjadi agresif, kita perlu tahu pentingnya pola asuh dari orang tua. Makanya untuk anak-anak yang masih kecil, misal usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka pasti tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi ketika marah. Nah, coba refleksi Bapak Ibu, misalnya punya anak yang masih kecil, kalau marah gimana? Mereka pasti akan tantrum lah, gelundung-gelundung, kemudian teriak, kemudian wah, sampai tetangga sebelah dengar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk mereka masih belajar untuk mengendalikan emosi dan mengontrol diri. Nah, salah satu tugas yang paling penting yang Bapak Ibu bisa lakukan supaya anak tidak
menunjukkan perilaku agresi nanti ketika dia sudah masuk usia SD, remaja, dewasa adalah mengajarkan mereka bisa untuk mengendalikan emosi. Kalau mereka marah, mereka boleh mengekspresikan emosi sama seperti tadi yang disampaikan Ibu Olive, tapi ada cara yang baik untuk meluapkan emosi tadi, supaya tidak sampai akhirnya perilaku agresi, perilaku yang merugikan orang lain, kemudian perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Nah, yang pertama adalah karena pola asuh. Jadi pola asuh yang tipenya yang mungkin yang membiarkan, mengabaikan atau memberikan kebebasan yang betul-betul sebebas-bebasnya tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada hubungan keterdekatan ya, keterikatan antara orang tua dengan anak. Nah, ini akan berbahaya. Anak akan tumbuh membangkang, memberontak. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Pertemanan di sekitar, faktor sosial itu juga membentuk. Maka dengan siapa anak-anak itu berteman, nah ini akan mencerminkan diri anak-anak itu. Kita perlu melihat dan memantau pertemanan. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak misalnya remaja atau anak-anak SMP, SD, silakan dicek dengan siapa sih anakku ini temenan. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh ketika nanti anak ini besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari faktor ini, belajar. Anak itu sangat belajar dengan mengobservasi. Mungkin seringkali saya mendapat pertanyaan seperti ini dari ibu-ibu, kok bisa ya anakku ini bohong, padahal saya nggak pernah ngajarin anakku ini bohong. Atau misal kok bisa ya tiba-tiba anakku ini nyentak, atau nyentak itu ngerti ya ibu nyentak, bagus. Saya bingung nyentak itu bahasa Indonesianya apa. Nah, kok bisa ya nyentak. Nah, itu karena anak-anak melihat, mungkin bukan ibu-ibu, bukan bapak ibu di rumah, tapi mungkin dari TV atau mungkin dari internet, kemudian ditiru, diterapkan. Karena anak belum paham, oh ini baik, ini tidak baik. Nah, itulah tugas bapak ibu untuk membekali mereka supaya mereka nantinya tidak menunjukkan perilaku agresi yang sangat-sangat akhirnya merugikan orang lain. Itu sih Ibu Yuan. Baik, luar biasa. Nah, tadi kan Bu Jessica sudah ngomong banyak gitu ya tentang pola asuh, kemudian mungkin bisa mencontoh teman-temannya gitu ya. Kemudian juga pentingnya lingkungan juga gitu ya. Tapi Bu Olivia, kalau sebenarnya dari diri sendiri gitu ya, ada nggak sih apakah mungkin anak itu punya bakat-bakat untuk agresif tertentu gitu Bu Olivia? Oke, terima kasih. Ini menarik. Oke, kalau tadi Bu Jessica telah membahas faktor eksternal ya Bapak Ibu ya, pola asuh, terus apalagi tadi teman-teman, lingkungan ya. Terus yang ketiga faktor dia observasi. Nah ini kalau pertanyaannya Bu Yuan ini, apakah anak punya bawaan sendiri untuk jadi agresif? Nah kita perlu belajar bahwa anak ketika lahir itu mereka punya temperamen. Ada yang temperamennya easy atau mudah, jadi gampang beradaptasi dengan lingkungannya, nggak nangis ya Bapak Ibu ya, ketemu sama siapa aja, mau digendong siapa saja, mau. Ada yang difficult, jadi marah, suka nangis, sensitif. Ada juga yang slow to warm up, atau dia pemalu, jadi kalau digendong sama orang baru dia nangis. Tapi bukan artinya dia sulit, enggak, hanya karena dia sulit untuk dekat dengan orang baru aja. Nah ini temperamen ini itu kemudian mengandung unsur emosi, gitu ya. Nah, emosi ini khususnya pada anak-anak yang difficult itu perlu dikelola dengan baik. Sehingga nantinya dia punya kontrol diri yang bagus. Gitu. Untuk apa? Untuk menekan impuls-impuls atau keinginan tidak sadarnya. Misalnya, paling gampangnya gini Bu, kalau anak lihat makanan permen, mereka mau makan enggak? Mau, gitu ya. Kita sediakan permen gitu. Tapi anak itu mungkin udah makan 10 permen. Dan itu permen ke-11 yang harus dia makan lagi. Nah itu kita ajarin mereka untuk menunggu di hari besok baru mereka boleh makan lagi. Sulit nggak? Sulit. Tetapi kalau kita nggak ajarin kontrol ke anak, maka dia nantinya akan punya kontrol diri yang rendah. Untuk kontrol kemarahan, kontrol kesedihan, kontrol kekecewaan gitu. Tapi kalau kita latih dari sananya gitu ya, karena memang kan anak punya bawaan untuk merasakan emosi itu ya, kita latih untuk mereka kontrol, gitu. Seperti itu Bu. Oke, baik.
Berarti sebenarnya dari sejak kecil gitu ya, kalau kita melatih anak itu untuk menunda keinginannya gitu ya, sebenarnya itu sudah sangat berkontribusi Bapak dan Ibu untuk membentuk kontrol diri ya. Nah kalau kontrol diri ini kalau semakin dewasa berarti dia akan berkembang jadi bagaimana dia menahan. Kalau dia marah itu berarti nggak sampai maki-maki, kemudian nggak sampai pukul-pukul, nggak sampai banting pintu dan lain sebagainya. Tapi dia bisa marah atau bisa sedih atau mungkin menyampaikan keinginan dengan cara yang lebih adaptif atau lebih baik sesuai sama norma-norma yang berlaku begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang agresivitas ya Bu Jessica dan Bu Olive gitu. Kalau kasusnya Mario Dendi ini kan sampai dibawa ke ranah hukum gitu ya. Nah apakah nih memang apakah setiap agresivitas itu nanti bisa masuk ke ranah hukum ya Bu Jessica? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Ibu Yuan. Jadi apakah anak dengan agresivitas yang tinggi, apakah selalu akhirnya berakhir di misalnya penjara atau misal melanggar hukum atau aturan-aturan yang ada? Tidak selalu, tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan survei juga, itu pada umumnya hampir, tapi nggak selalu ya. Nah kenapa? Karena kalau kita mengamati orang-orang yang pada akhirnya dipenjara, kemudian melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum dan norma yang ada di masyarakat, nah itu kenapa bisa terjadi? Contoh lah, orang membunuh, kemudian masuk penjara. Kenapa orang bisa membunuh? Karena dia tidak bisa mengendalikan luapan emosi yang tadi yang disampaikan sama Ibu Olive. Ada luapan emosi dia sampaikan bukan dengan cara yang adaptif, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan hukum. Kemudian pada akhirnya ya kalau ketangkep polisi ya masuk penjara. Jadi agresivitas ini bisa menjadi ciri-ciri atau bisa menjadi faktor resiko seseorang pada akhirnya nantinya itu menunjukkan perilaku-perilaku yang melanggar hukum atau aturan yang ada di masyarakat. Nah kemudian itu aja sih. Oke, baik. Mungkin menambahkan sedikit dari yang Bu Jessica gitu ya, untuk Bu Olivia. Apakah mungkin kalau orang anak-anak atau remaja yang agresif itu kemudian bisa ada gangguan psikologis tertentu ya Bu Olivia? Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Ibu Jessica ya, kalau ternyata ada hubungan antara anak agresif itu berkorelasi dengan nantinya bisa berkaitan dengan hukum gitu ya, melanggar norma-norma gitu. Nah ini juga berkaitan dengan pertanyaannya Bu Yuan lagi, apakah itu juga ada penyimpangan atau gangguan secara psikologis gitu. Nah kalau kita bicara terkait dengan gangguan, itu memang perlu kita amati lebih lanjut gitu ya. Apakah ini memang sudah ada polanya yang terbentuk sejak ia kecil gitu ya. Jadi misalnya anak ini mencuri, merampok rumah orang ketika dia remaja. Kita perlu pelajari ketika dia masa kecil itu seperti apa. Apakah memang dia terbiasa untuk mengambil barang yang bukan miliknya, gitu ya. Sehingga berlanjut ketika dia dewasa, hal itu juga terus-menerus menjadi bagian dia nggak tahu norma. Dia nggak tahu mana yang punyanya, mana yang punya orang lain. Sehingga apapun yang ada di sana dia akan ambil. Itu pun meskipun harus melukai orang lain, merampok gitu ya. Gitu. Nah, apakah ada kecenderungan ke arah gangguan gitu? Nah, ini memungkinkan. Oleh karenanya memang kita harus pelajari terlebih dahulu latar belakang atau pola terbentuknya dari perilaku yang melanggar norma itu. Gitu. Nah, ini pentingnya ibu-ibu kita belajar terkait ini gitu ya. Ternyata agresivitas yang untuk anak masih kecil itu hal sepele itu bisa berdampak sampai ia besar. Gitu. Oleh karenanya memang perlu kita perhatikan secara seksama. Itu aja. Oke, terima kasih. Dari Bu Jessica mau menambahkan, Ya, silakan. sedikit aja. Saya baru ingat, saya mendengar Ibu Olive bilang ada gangguan-gangguan psikologi yang memang berkaitan dengan agresivitas. Nah, kalau di psikologi itu namanya adalah conduct disorder. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang memang biasanya anak-anak remaja, ini biasanya dilakukan oleh remaja. Jadi usianya ini paling tidak sekitar usia 13 tahun, conduct disorder ini. Nah, ini jenis gangguan apa? Nah ini adalah gangguan ketika seseorang, anak, remaja itu terus-menerus melakukan perilaku-perilaku yang melanggar norma, aturan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti apa? Misalnya yang pertama adalah menyakiti hewan.
atau menyakiti orang lain. Menyakiti hewan ini seperti apa? Nah, contoh misalnya ada kucing. Nah, kucing ini bisa mohon maaf misalnya diinjek atau mungkin ditendang atau mungkin dibuat main sampai akhirnya si kucing ini merasa kesakitan atau merasa tidak nyaman. Nah, ini contoh pertama. Nah, contoh berikutnya apa? Nah, misalnya betul-betul seperti apa ya, hewan ini disiksa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengamati ada anak atau mungkin lingkungan di sekitarnya menunjukkan perilaku seperti itu, perlu menjadi catatan tersendiri apakah nantinya ini conduct disorder atau tidak, perlu dibawa ke psikolog atau psikiater untuk tegak diagnosa. Nah, contoh lainnya misalnya menyakiti orang. Nah, ini contohnya seperti apa? Simple seperti suka berkelahi, nantang orang, kemudian kalau sedikit tersinggung atau mungkin sedikit marah, emosinya betul-betul tidak bisa dibendung. Jadi kalau dia marah, dia benar-benar langsung jotos, pukul langsung. Kalau dia marah, mau pingin balikin meja, langsung mejanya dibalikin. Kalau dia marah, merasa pingin dilampiaskan ke kursi, kursinya ini bisa dibanting, dipukul dan segala macam. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, misalnya melakukan perampokan atau pencurian sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Olive. Perampokan atau pencurian ini bisa melibatkan senjata tajam dan juga senjata yang tidak tajam. Misalnya mengancam orang, ayo serahkan ya benda-benda berhargamu. Entah itu menggunakan pisau yang sesungguhan atau pisau mainan. Nah, ini bisa menjadi catatan tersendiri. Baru-baru ini saya sama teman saya pergi ke daerah, suatu daerah di Surabaya gitu ya. Nah, pada waktu itu saya sama teman saya keluar mobil. Saya ketemu sama seorang anak. Anak ini masih mungkin saya rasa belum masuk SD kelas 1. Tapi kemudian dia mengeluarkan pisau mainan itu loh, mainan, bukan pisau yang sungguhan tapi pisau mainan, pisau lipat, tapi dia mengarahkan ke arah saya. Kak, serahin barangmu. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang perlu menjadi catatan penting. Nah, meskipun tentu saja mungkin dia melihat itu di TV atau segalanya lah. Nah, tapi ini bisa menjadi catatan penting. Nah, kemudian yang ketiga, contoh-contoh conduct disorder itu misalnya kabur dari rumah tanpa izin. Nah, tapi untuk tegak gangguan conduct disorder ini perlu melihat beberapa kriteria yang lainnya. Yang saya sampaikan ini adalah contoh-contoh kecilnya saja, tapi masih banyak sekali contoh-contoh perilaku yang perlu kita amati lagi apakah seorang anak atau seorang remaja ini mengalami yang namanya conduct disorder. Kenapa ini sangat berbahaya? Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, nah ini bisa saja lari ke gangguan yang lain. Misalnya antisocial personality disorder, tapi sepertinya ya tidak usah dijelaskan di sini. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi gitu ya Bapak dan Ibu, setiap perilaku kekerasan atau agresivitas anak itu kalau itu dibiarkan larut-larut gitu ya, tidak segera diberi hukuman, tidak segera dihentikan, maka nanti ketika dewasa dia akan semakin melakukan kejahatan-kejahatan dan agresivitas yang semakin tinggi. Nah, kalau sudah tinggi nanti bisa bersinggungan dengan hukum seperti Mario Dendi itu tadi gitu ya. Mungkin ketika kecil marahnya tidak dikelola dengan baik, suka mukul dan lain sebagainya. Sehingga ketika besar dia ketika marah menganiaya orang lain dan pada akhirnya dia dijatuhi hukuman ibu-ibu gitu ya. Dan kemudian jangan-jangan gitu ya kalau kita tidak sadar dari kecil, jangan-jangan ada gangguan-gangguan psikologis tertentu yang membuat anak itu semakin agresif dan kemudian nanti melakukan perilaku-perilaku yang semakin merugikan orang lain ketika dia dewasa. Sehingga kita sebagai orang tua ini kerjaannya berat ya ibu-ibu ya, jadi orang tua itu gitu kan harus liatin anak, nanti ngurusin rumah, nanti kalau anaknya nggak bener ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang dikatain gitu ya. Jadi memang jadi orang tua ini nggak gampang dan harapannya talk show ini bisa membekali bapak dan ibu semua untuk lebih peka gitu ya dengan perilaku anak remaja dan juga anak-anak kecilnya gitu. Nah, kalau tadi ngomongin agresivitas dan pelaku gitu ya Bapak, Bu Jessica dan Bu Olivia, mungkin sekarang saya juga penasaran.
kalau di kasus Mario Dendi gitu kan, dia itu kan menganiaya si korbannya itu kan nggak sendirian, tapi ada saksinya. Kalau di sekolah juga gitu, terjadi bullying, ada perundungan gitu ya, ada penganiayaan, biasanya pasti ada yang lihat gitu. Atau kalau kita bisa bilang saksi, bahasa kerennya lagi bystander gitu ya. Nah, perannya saksi ini sepenting apa sih Bu Olivia di kasus-kasus agresivitas? Oke, betul. Terima kasih Bu Yuan untuk pertanyaannya. Jadi perannya saksi ini sepenting apa sih? Ini sebenarnya penting sekali, gitu ya. Oleh karenanya memang perlu sekali yang disebut namanya edukasi. Edukasi seperti ini, ataupun edukasi di sekolah, edukasi di lingkungan keluarga kita, gitu. Untuk membantu anak-anak itu bisa jadi bystander nantinya ketika melihat kondisi di lingkungannya itu ternyata sudah termasuk kondisi bullying atau kondisi intimidasi, kondisi kekerasan. Gitu. Apa yang bystander bisa lakukan atau apa yang saksi bisa lakukan? Yang pertama adalah dia bisa menyelamatkan korban. Gitu. Nah, menyelamatkan korban ini dengan bagaimana? Dia bisa membawa korban masuk ke dalam grup pertemanannya. Kalau itu di sekolah ya. Dia bisa bawa korban itu masuk ke grup pertemanan yang dia bentuk. Gitu. Kemudian yang kedua, dia bisa memberitahu kepada pelaku bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan intimidasi. Ibu-ibu kita perlu sadar bahwa kadangkala anak-anak itu berperilaku kekerasan gitu ya, atau menunjukkan perilaku agresif, itu mereka nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena mereka nggak pernah diberitahu, benar nggak? Nggak pernah diberitahu ini tindakan bullying, ini tindakan intimidasi, sehingga pentingnya saksi adalah memberitahu atau memberi label kepada pelaku bahwa tindakan yang dia lakukan itu sudah bersinggungan dengan tindakan bullying atau tindakan kekerasan, tindakan yang mengintimidasi yang kemudian menyakiti korban. Gitu. Itu pentingnya saksi. Kemudian selanjutnya apa? Dia bisa memberitahu kepada orang terdekatnya, gitu ya, orang dewasa terdekatnya, baik itu guru gitu ya, karyawan di sekolah, guru, orang tua yang dia anggap dekat dengan dia untuk memberitahu bahwa dia melihat kondisi bullying atau kondisi yang berkaitan dengan agresivitas. Yang artinya bisa menolong korban supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Gitu. Seperti itu. Baik, jadi peran bystander atau peran saksi gitu ya, siapapun yang menyaksikan itu entah gurunya, teman sendiri atau mungkin orang tua ya, kalau menyaksikan anaknya melakukan atau teman anaknya gitu ya, atau orang lain gitu ya melakukan kekerasan, itu sangat penting ya untuk mungkin melaporkan atau memberitahu pada pelaku gitu kan, karena bisa mengubah situasi gitu ya, bisa menyelamatkan korban gitu. Apakah ada yang mau ditambahkan terkait bystander Bu Jessica? Ya, sebetulnya memang peran bystander ini penting sekali, tetapi pada kasus-kasus ekstrim, misalnya ketika agresivitas itu sudah hampir merenggut nyawa, maka bystander ini posisinya juga akan sedikit susah. Dalam arti dia tahu apa yang dia lihat ini sangat-sangat perlu bantuan, tetapi kalau dia langsung membantu, kemudian bahkan menyelamatkan si korban dan melerai pelaku, justru ini akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga yang perlu bystander ini lakukan adalah pertama, dia perlu make sure dulu apakah untuk kondisi dia ini aman atau tidak. Kalau perlu, kalau keadaan memungkinkan, dia bisa maju untuk menyelamatkan si korban dari pelaku. Tapi ketika pada kasus-kasus ekstrim itu tidak bisa dilakukan, maka dia bisa memanggil orang lain atau mencari bantuan lain supaya dia tidak sendirian. Kenapa? Karena ada beberapa kasus, contohnya ada sebuah kasus ini agresi, tetapi lebih ke seksualitas. Nah, pada waktu itu si korban ini sangat takut untuk menceritakan di lingkungan sekitarnya. Tapi pada akhirnya dia memberanikan diri, dalam arti dia tidak langsung menyerang si pelaku dan bilang, oh kamu jangan seperti ini, jangan seperti ini, bla bla bla. Karena dia tahu itu tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Karena itu akan mengancam keselamatan dia. Sehingga yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk mencari atau mengumpulkan
bystander, saksi-saksi yang lain, dan juga korban-korban yang lain, kemudian satu suara, dan mencari ahli profesional untuk bisa memfasilitasi mereka. Kenapa? Karena sebagai seorang saksi untuk melihat kasus-kasus ekstrim itu sangat-sangat menakutkan. Bahkan untuk jadi saksinya aja, bukan korban, saksinya ini sampai nggak bisa tidur, bahkan trauma, nangis, atau mungkin sangat-sangat terbayang dengan kasus-kasus yang ekstrim itu tadi. Jadi ini bukan level agresivitas yang misalnya dibully, tapi lebih kasus-kasus ya seperti Mario Dandi dan segala macam yang betul-betul hampir merenggut nyawa. Jadi perlu juga bantuan profesional, guru BK kalau di sekolah, orang tua. Sehingga penting untuk orang tua ketika anak mau cerita, "Mah, Pa, atau Bu, Pak, aku mau cerita." Maka sebaiknya luangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak. Kenapa? Karena dengan kemajuan zaman sekarang ini, zaman itu sudah sangat-sangat canggih, orang tua sudah kehilangan kendali, kehilangan kontrol, kehilangan waktu untuk bisa betul-betul make sure anakku ini baik-baik aja. Dengan perkembangan teknologi AI yang sangat berkembang pesat ini nantinya, saya pernah melihat sebuah software AI, bahkan ini sangat berbahaya mengenai, ini sedikit melebar ya, tapi ini saya rasa sangat penting. Ada beberapa aplikasi yang misal untuk anak-anak perempuan ketika dia mengupload foto, maka ada software AI yang bisa seakan-akan membuka semua pakaiannya, jadi istilahnya dia bahasanya telanjang gitu. Nah ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Jadi perlu Bapak Ibu luangkan waktu ketika anak mau cerita, dengarkan anak. Kenapa? Karena banyak sekali survei-survei mengenai kesehatan mental anak, gangguan remaja, paling atas itu adalah anxiety, kecemasan. Diikuti dengan trauma, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Itu aja. Oke, berarti peran saksi ini sangat krusial ya Bapak dan Ibu terkait dengan kekerasan. Kalau kita sebagai saksi atau melihat anak secara langsung melakukan itu tapi kita membiarkan, nyatanya kita juga berkontribusi ya terhadap perkembangan anak yang demikian yang nantinya akan semakin agresif. Dan kalau tadi yang saya tangkap dari Bu Olivia dan juga Bu Jessica, saksi itu nggak harus jalan sendirian kok. Jadi bisa juga gandeng saksi-saksi yang lain ya. Jadi nggak harus Bapak dan Ibu sendirian yang melaporkan itu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa bahwa ada anak lain yang mungkin jadi korban kekerasan gitu ya, itu juga bisa kita rangkul untuk kita bisa lapor ke pihak yang berwenang gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, nah tidak kalah penting juga kita tuh perlu dibekali gitu ya Bapak dan Ibu bagaimana sih cara gitu ya supaya kita bisa mencegah anak-anak kita ini agresif gitu. Silakan Bu Olive, mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk Bapak dan Ibu di sini. Oke, terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu ya? Karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu benar ya Bapak Ibu. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan di saat ini? Kalau Bapak Ibu masih punya anak di usia yang kecil gitu ya, penting untuk memperbaiki pola asuh gitu ya. Kembali sadari apakah pola asuh yang sudah dibentuk selama ini itu sudah membantu anak untuk punya kontrol diri yang baik. Belajar untuk menunggu giliran, belajar untuk menahan tidak melampiaskan emosi dengan membanting barang gitu ya. Tetapi ketika dia marah, dia bisa ungkapkan ke bapak dan ibu. Gitu. Kalau anak laki-laki nggak boleh nangis, itu juga keliru. Dia juga harus belajar untuk bagaimana cara mengekspresikan emosinya, tapi dengan tidak kekerasan. Dia boleh nangis, gitu. Sama seperti anak perempuan. Jadi mengajari anak kontrol diri itu adalah hal yang paling krusial yang bisa dilakukan sejak dini. Gitu. Karena dengan kontrol diri yang baik, rasanya kita tidak akan takut anak kita nantinya ketika beranjak dewasa dia akan melenceng dari apa yang kita ajarkan karena pondasinya itu sudah bagus. Tuh.
Oke, baik. Berarti dari penjelasan Bu Olive kita tahu ya dan kita perlu mengajarkan anak untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri, menahan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau pingin apa itu tidak harus lekas segera dipenuhi gitu ya Bu Olive. Itu belajar tentang kontrol diri atau kendali diri. Kalau dari Bu Jessica, bagaimana caranya juga selain kontrol diri gitu ya Bu, itu kan ngajarin anak dari dirinya sendiri gitu kan. Nah kalau dari faktor eksternalnya, adakah yang mungkin bisa mencegah anak-anak itu untuk agresif? Mungkin dari respon orang tuanya begitu terkait dengan agresivitas. Monggo silakan Bu. Oke, nah untuk orang tua yang saya bisa sampaikan adalah bangunlah koneksi. Bangunlah koneksi bersama anak, tapi seringkali yang saya sering amati pada kasus-kasus orang tua dan anak adalah orang tua sibuk untuk mengkoreksi anak. Jadi bangunlah koneksi, jangan sibuk mengkoreksi. Oh kamu ini betul, kamu salah, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kata kamu harus, dan kamu harus, kamu nggak boleh tanpa ada alasan yang jelas. Maka anak itu tidak akan pernah bisa menjadi seperti apa yang orang tua itu harapkan. Yang bisa orang tua lakukan yang pertama adalah komunikasi. Komunikasikan apa yang orang tua, apa yang Bapak Ibu inginkan pada anak, tapi berilah ruang anak untuk juga bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan anak. Jadi contohnya misalnya, anak ini nangis, gelundung-gelundung, marah tiba-tiba. Nah tanyakan apa yang dirasakan oleh anak. Perasaanmu gimana Dek misalnya. Kamu pingin apa sebetulnya Dek, kenapa marah-marah? Nah ajarkan anak untuk bisa membiasakan diri untuk meluapkan emosiku ini seperti apa? Aku tuh sebetulnya pingin ini. Nah lalu gimana orang tua bisa memberikan masukan ke anak? Nah mulai ajarkan loh ini baik apa enggak? Kalau adik melakukan seperti ini gimana perasaan mama seneng enggak? Papa seneng enggak? Biarkan dia berpikir, biarkan dia berefleksi. Apa yang dia lakukan ini tepat atau enggak? Kalau itu ditanamkan secara konsisten, dilakukan dengan acak dengan konsisten, sepakat antara papa dan mama, maka anak ini bisa tumbuh dengan kontrol diri yang baik, kontrol emosi yang baik, bisa mengenal emosinya dan bisa menyampaikan emosinya ketika dia marah, dia sebel, dia nangis, itu bisa tersalurkan dengan cara yang baik. Jadi yang pertama komunikasi, lakukan negosiasi, jangan lupa mengapresiasi. Seringkali kata kamu harus, kamu kok nggak kayak gini, kok nggak kayak gitu, itu justru meningkatkan sisi agresi anak. Anak akan merasa loh, aku ini sudah berusaha loh, aku ini udah belajar, kok masih kurang sih? Kok aku selalu dibandingkan sama kakakku, sama adikku, sama tetangga, sama anak ini, anak B, anak C, kok aku nggak pernah diapresiasi ya? Saya masih ingat ketika saya melakukan tes IQ dengan seorang remaja, dia IQ-nya sangat-sangat tinggi, dia pintar. Tapi ketika sesi konsultasi, si anak ini bilang seperti ini, Bu, IQ-ku berapa ya Bu sekarang? Naik atau enggak ya? Loh kenapa? Waduh Bu, nanti kalau misalnya naik, saya enggak tahu apa yang akan dilakukan papa mama saya ke saya. Loh kenapa memangnya? Karena biasanya Bu, saya dapat nilai 90 aja, 95, 96, saya dibilang, loh harusnya kan kamu dapat nilai lebih bagus lagi. Kamu itu pinter berdasarkan nilai IQ-mu itu tinggi. Jadi dia tidak bisa membayangkan kalau seandainya IQ-ku angkanya ini lebih meningkat lagi, lebih tinggi lagi, papa mamaku ini bisa menuntut lebih tinggi lagi dari hari ini. Dan tuntutan-tuntutan itu justru akan mengganggu kesehatan mental anak. Si anak ini pernah ke psikiater karena gangguan kecemasan, depresi, bahkan juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan orang tua. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu dengan pola asuhnya masing-masing, tapi di sini kita sama-sama belajar. Dengan talk show ini kita bisa tahu bahwa oh apa yang sudah dilakukan yang sudah baik, biarlah itu tetap baik, bisa ditingkatkan. Tapi kalau itu kurang baik, nah silahkan bisa diubah dan bisa diperbaiki lagi. Oke, baik. Jadi dari tadi Bu Olive gitu ya, pentingnya menanamkan kendali diri gitu ya, mengajarkan anak untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kalau dari Bu Jessica harus bangun
koneksi gitu ya, komunikasi dengan anak-anaknya, tapi kita tidak sibuk untuk mengkoreksi gitu ya, nggak sibuk bener-benerin kesalahannya anak atau menganggap anak itu selalu salah gitu ya, orang tua yang benar, tapi kita juga bisa memahami maunya anak itu apa gitu ya, dan kemudian kita bisa membantu anak untuk mencapai apa yang dia inginkan dengan cara yang baik gitu ya, Bu Olive dan Bu Jessica. Baik, kita sudah mendapatkan banyak informasi gitu ya Bapak dan Ibu dari perbincangan saya dengan Bu Olivia dan Bu Jessica. Saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Monggo ada untuk satu penanya dulu mungkin bisa angkat tangan. Oh ya, silakan Bu, bisa disebutkan namanya ya Bu ya? Nggak bisa. Mungkin bisa maju aja Bu di sini untuk, iya. Oh, udah. Terima kasih. Nama saya Bu Tati, ya dari Keputih. Mau nanyakan masalah balapan liar atau ya nomor satu balapan liar, terus yang kedua anak dengan bapak sambung, istilahnya kan ada tanda kutipnya di situ. Apakah itu termasuk tadi apa itu? Agresivitas. Iya, ya, itu aja. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Tati. Saya coba ulangi lagi, berarti kalau balapan liar itu apakah termasuk agresif gitu ya Bu Tati maksudnya? Dan kalau terkait dengan anak dan bapak sambung ini maksudnya apakah saling membenci atau gimana gitu Bu? Oh, ada pelecehan. Baik, bisa dijawab oleh Bu Olivia dulu mungkin terkait dengan balapan liar. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Tati ya. Ya, salam kenal Ibu Tati. Ini pertanyaan yang menarik dari Ibu Tati ya. Apakah balapan liar itu masuk dalam kategori agresivitas? Kalau boleh tahu anaknya Bu Tati sekarang usianya berapa Ibu? 16 tahun, berarti sudah remaja ya? Oke, baik. Nah, berarti untuk balapan liar ini masa-masanya dia sementara ikut ya Bu ya balapan liar. Laki-laki ya Bu ya, mohon maaf. Oke, baik. Oke Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Balapan liar ini Ibu-Ibu kira-kira apakah masuk agresivitas seperti pengertian kita tadi? Masuk? Ya, jadi kalau definisi kita tadi, agresivitas adalah luapan emosi yang mengandung atau diekspresikan dengan perilaku kekerasan gitu. Balapan liar gitu ya, itu kan artinya mereka saling ngebut-ngebutan gitu ya. Tidak takut mati gitu ya, bisa saling tabrak-tabrakan bahkan di jalan. Adrenalin juga gitu Ya, ya. adrenalin juga, memacu adrenalin supaya mereka itu bisa menang. Nah, jika ada unsur kekerasan maka hal ini yang perlu kita waspadai Bu Tati. Kita perlu mendekati anak tersebut, anaknya Bu Tati tersebut sebagai orang tua gitu. Saya bisa paham menjadi orang tua bukan hal yang mudah ya, apalagi sudah beranjak dewasa. Mereka itu sudah mulai mencari jati dirinya mereka, sudah mulai mencari bagaimana saya itu untuk dikenang atau dikenal oleh teman-teman lingkungan saya, bagaimana saya dipandang. Mungkin dengan balapan liar saya bisa jadi terkenal, mungkin dengan balapan liar orang akan memandang saya gitu, dan mereka akan kasih perhatian ke saya. Nah, ini yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Jadi yang kita kenali setelah agresif, kalau ternyata perilaku itu agresif, kita perlu cari tahu lagi apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu Ibu. Gitu, caranya seperti apa? Kita buat dia untuk terbuka bercerita terkait dengan apa yang dia rasakan, terkait apa yang dia pikirkan gitu. Memang kalau kita belajar terkait dengan keluarga gitu ya, ada peran di situ, ada peran bapak dan peran ibu.
kalau kita mau buka-buka sedikit nih ya, kalau ibu itu perannya afeksi atau memberikan kasih sayang. Sedangkan kalau bapak itu perannya adalah kontrol gitu. Tapi tidak mutlak juga seperti itu. Hanya biasanya itu peran bapak adalah kontrol. Bagaimana kalau ayahnya sekarang ayah sambung? Gitu. Tidak masalah. Kalau selama dia bisa membantu untuk memberi kontrol yang tepat, maka anak juga akan dibantu untuk memahami mana perilaku yang benar dan mana yang tidak. Gitu. Tapi yang perlu tadi digarisbawahi adalah setelah kita paham itu adalah perilaku agresif, kita perlu cari tahu kira-kira penyebabnya seperti apa. Apa yang tidak terpenuhi di diri anak yang perlu kita bantu. Gitu ya Ibu Tati ya. Sehingga nantinya kita bisa fasilitasi mereka untuk mereka juga bisa berdaya menolong diri mereka sendiri. Oke, demikian Ibu. Baik, terima kasih Bu Olivia. Dari Bu Jessica, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan balapan liar dan juga hubungan antara anak dan ayah sambung? Ya, kalau balapan liar ya saya setuju sama yang disampaikan Ibu Olive bahwa balapan liar ini memang bisa menjadi ciri-ciri perilaku agresi. Nah memang saya juga setuju bahwa kita perlu mencari tahu kenapa seorang remaja usia 16 tahun ini suka sekali untuk ikut balap liar. Nah memang biasanya laki-laki ini suka tantangan. Nah terkadang dengan melakukan balap liar dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan adrenalin itu membawa kepuasan tersendiri. Nah yang bisa ibu lakukan adalah membantu remaja ini untuk bisa mencari kegiatan lain yang tetap bisa memacu adrenalinnya, yang tetap membuat memberikan tingkat kesenangan dan kepuasan yang sama, tapi dengan aktivitas yang mungkin lebih aman atau lebih baik untuk dia bisa lakukan, yang lebih safe untuk dia, baik untuk dirinya, baik untuk lingkungan dan juga untuk keluarganya. Seperti itu. Jadi saya setuju bahwa balap liar itu bagian dari agresivitas. Ya. Oke, berarti mungkin keinginan untuk balapan liarnya itu bisa disalurkan untuk ikut sekolah pembalap gitu ya Bu Ya, Olive dan Bu betul. Jessica, Ya. supaya tetap terfasilitasi keinginannya untuk memenuhi adrenalin, balapan menang kalah gitu ya, tapi dengan cara yang lebih aman dan nanti dia juga bisa jadi atlet gitu ya, pembalap gitu dan bisa jadi prestasi juga nanti akhirnya gitu ya. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab Bu Tati untuk pertanyaannya? Ya kalau yang itu sudah cukup, Ah, ah. cuman minta mohon yang satunya itu, apakah itu termasuk agresivitas juga? Yang Monggo bisa diperjelas Bu Oh, yang tentang pelecehan. hubungannya itu. ya Ah, ah. barangkali kan sekarang lagi viral juga kan kalau di TV itu sampai hamil, maaf ya, mungkin bisa sampai hamil. Apakah itu juga agresivitasnya sama orang tuanya atau anaknya gitu loh? Kan diintimidasi juga kan gitu. Oke, baik. Berarti ini Ibu menanyakan kasus-kasus yang ada di TV gitu ya Bu ya, terkait Ya, dengan kalau yang ini Heeh, ya. kalau Oke. misalnya ada ayah tiri dengan anaknya Ya, gitu ya, ya. diperkosa dan lain sebagainya, begitu Ya, ya Bu? ya, Apakah betul, itu betul. agresivitas, Ya, begitu ya? betul. Monggo dijawab Bu Olivia. Ya baik, kita perlu tahu terlebih dahulu ya Bu ya, kekerasan seksual, berbasis seksual dengan kekerasan, agresivitas biasa. Gitu, kalau kita sudah berbicara ke arah seksual berarti dia ada konektivitas ke arah seksualnya, jadi dia ada ke arah sana. Seperti pelecehan gitu ya, atau misalnya perkosaan gitu ya, memaksa seseorang itu melakukan yang dia tidak inginkan, atau korban ini merasa dia itu tidak berdaya menolong dirinya sendiri jadinya Ibu. Nah kalau sudah mengarah ke situ itu masuk agresivitas juga gitu ya, karena ada tindakan menyerang dari pihak pelaku kepada korban. Entah itu secara fisik ataupun secara verbal, melontarkan kata-kata yang berbau seksual pun itu juga sudah termasuk kekerasan seksual. Kebetulan kemarin saya sempat bawa salah satu seminar berbasis terkait dengan kekerasan seksual di SMA gitu ya. Dan itu menarik, ada 21 bentuk kekerasan seksual yang memang secara hukum itu diakui. Salah satunya adalah ketika melakukan tindakan menyentuh
menyentuh aja itu sudah termasuk kekerasan seksual. Bersuit gitu ya, atau mengeluarkan kata-kata apa ya? Ya cewek itu juga sudah termasuk kekerasan seksual Ibu gitu ya. Jadi perlakuan yang tidak diinginkan oleh korban gitu ya, atau menimbulkan rasa tidak nyaman kepada korban yang akhirnya korban bisa mendapatkan trauma gitu ya, atau ketakutan dan kecemasan, itu adalah bagian dari kekerasan. Dan ini bagian dari bagaimana kita menjaga kesehatan mental anak kita gitu ya, atau orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau pelajari, sebenarnya memang dasarnya itu, fondasi utamanya itu adalah keluarga. Kalau keluarga kita sehat, harapannya juga anak kita bakalan keluar itu juga bisa mengontrol dirinya, bisa menjaga keselamatannya sendiri. Oke, terima kasih Bu Olivia. Terima Dari kasih, Bu Tati sama-sama. sudah cukup Ya, menjawab ya? Bu? cukup. Oke, sip kalau gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa ada waktu sendiri gitu ya Bu Olivia dan Bu Jessica. Mungkin ada seminar terkait dengan kekerasan seksual gitu ya. Karena itu juga sedang darurat kali ini gitu. Mungkin untuk juga bisa diagendakan gitu ya kakak-kakak We Share Wiker dan juga Yayasan Pondok Kasih untuk kita nanti bisa ketemu lagi sharing terkait dengan kekerasan seksual itu tadi. Oke, monggo saya buka lagi satu penanya lagi mungkin. Oke, silakan Ibu yang di belakang. Iya. Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu. Nama saya Diana. Saya punya anak sekarang umur 12 tahun ya, kelas 6 SD, kembar gitu ya. Tadi kan agresivitas itu luapan emosi. Seringkali ya anak saya ini dengan catatan bercanda gitu ya, tapi nggak tahu kenapa main tendang, main mukul, kadang main jambak-jambaan gitu ya. Saya suka kalau udah mulai mama gitu, yang satu udah panggil mama tolong gitu ya. Aduh anak ini gitu ya. Terus saya bilang boleh bercanda, tapi jangan sampai menyakiti, nggak usah teriak-teriak gitu. Dia bilang bercanda kok mah gitu. Jadi mereka judulnya itu bercanda. Jadi yang mau saya tanya, apakah dengan catatan bercanda itu juga termasuk agresivitas atau tidak ya? Terus sebagai orang tua, saya harus bagaimana gitu. Seringkali saya bilang boleh bercanda, tapi jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai menyakiti gitu. Terus yang kedua, anak saya itu di sekolah itu ya, sering dibullying gitu ya, sering dikata-katain, maaf ya, Kristen jelek gitu. Terus oh ini begini gitu. Terus anak saya bilang gini, mama saya dikatain begini-begini gitu. Seringkali saya cuma bilang ini, sudah kalau cuma diomongin toh itu nggak apa-apa gitu ya, anggap aja itu angin lalu. Orang bisa ngomong, kita nggak boleh ngontrol orang ngomong, tapi kita bisa ngontrol kuping kita nggak dengar, saya gitu ya. Tapi saya benci mama, saya nggak seneng gitu ya. Terus saya bilang, terus maunya apa? Nggak apa-apa gitu ya, dia nggak berani. Saya bilang ini, apa perlu mama maju? Tanya ke anaknya, nggak usah nanti tambah saya diolok-olok lagi, diejek-ejek lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua kita sudah memberi nasihat, kadang kita sudah memberi masukan, tapi seringkali dari pihak anaknya itu nggak terima gitu ya. Jadi sebagai orang tua melalui sharing ini saya juga mau butuh masukan, apa sih yang sebagai orang tua ini agar apa ya, perilaku anak-anak pra-remaja sekarang ini bisa terkontrol gitu. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Diana, monggo bisa dijawab oleh Bu Jessica. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan agresivitas mukul gitu ya, tapi dalam kedoknya bercanda. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan bullying yang terjadi di sekolah. Jadi orang tua harus apa gitu ya terkait dengan itu, monggo. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama tadi tentang Tentang dua anaknya Bu Diana ini kalau lagi main gitu ya, oh, bisa bercanda mukul, ya. nendang tapi ngomongnya bercanda gitu. Gimana Bu Jessica terkait dengan hal itu? Iya, Bu Dia. ya, terima kasih Bu Diana untuk pertanyaannya. Tadi untuk usia anaknya 12 tahun. Oh ya, oke. Nah, apakah kalau konteksnya bercanda, apakah ini termasuk agresi atau tidak? Nah, perlu dilihat bagaimana perilaku anak atau remaja usia 12 tahun ini ke orang lain itu seperti apa. Apakah perilaku-perilaku yang sama, misalnya menjamba, menendang, kemudian apalagi memukul, itu juga dilakukan di orang lain atau hanya saudaranya atau tidak?
Kenapa? Karena kalau itu terjadi di beberapa setting atau kondisi atau situasi atau waktu yang berbeda, misalnya di sekolah, anak ibu Diana. Oh ya, anak Ibu Diana, mohon maaf Bu. Anak Ibu Diana ini melakukan perilaku yang sama. Nah, ini kita bisa kasih catatan bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini bisa saja akhirnya mengarah ke agresi. Artinya kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti ketika dia besar, ketika dia dewasa, masuk usia dewasa awal 20-an tahun, 21, 22, nah perilaku ini akan menetap. Jadi dia akan dengan mudah memukul orang, menjambak orang, kalau ini dibiarkan terus-menerus. Tapi kalau perilaku ini hanya muncul memang konteksnya hanya dengan adiknya atau kakaknya aja. Nah mungkin ini konteksnya memang hanya bercanda. Jadi hanya usil. Nah tapi tetap perlu diberi arahan. Jadi orang tua tetap memberikan arahan bahwa kalau mau bercanda ya gunakan tangan ini untuk apa? Nah untuk megang dengan hati-hati, dengan lembut dan sebagainya. Jadi apakah perilaku itu masuk agresi atau tidak? Kita perlu cek di kondisi-kondisi, situasi atau waktu yang lain, itu apakah kelihatan, apakah muncul atau tidak. Kalau di setting yang lain, di sekolah, kemudian misal di tempat les, kemudian di tempat bermain, semuanya hampir sama, memunculkan perilaku yang sama. Nah ini bisa menjadi catatan bahwa kemungkinan ini masuk agresi. Itu pertanyaan pertama. Semoga bisa menjawab Bu Diana. Nah untuk pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan kedua tadi adalah anaknya Bu Diana ini dirundung ya atau dibully di sekolah. Nah, kira-kira bagaimana ya penanggulangannya sebagai orang tua, sikapnya seperti apa? Begitu Bu. Oke, yang kedua adalah bullying. Nah, seringkali kita sebagai orang tua itu misalnya kita mengatakan, oh iya ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah si anak ini ketika dibully pasti dia akan sangat-sangat sedih. Dia pasti akan marah, terutama di usia 12 tahun. Ini adalah usia-usia fase remaja, fase pubertas. Jadi ketika dia mendapatkan bullying, perundungan, hinaan, maka itu akan membentuk identitas dirinya dan dia bisa saja merasa minder, merasa nggak percaya diri. Ketika nanti dia sudah ada di usia ya masuk 16, 17, 18, dia akan oh iya bener ya mungkin aku ini jelek. Oh iya bener ya mungkin aku ini bodoh. Oh iya jangan-jangan yang dikatakan sama teman-temanku ini bener semua. Kalau aku tuh seperti itu. Nah tugas orang tua adalah menangkal apa yang disampaikan oleh si bullier ini, si pembuli ini. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama adalah tekankan bahwa apa yang disampaikan si pembuli ini beda dengan kenyataannya. Jadi misalnya ketika pembuli itu bilang oh kamu itu jelek. Ya setiap hari sebagai orang tua baik papa dan mama bisa menyampaikan bahwa oh kamu cantik kok, oh kamu ganteng kok, kamu pintar, kamu buktinya bisa ini. Jadi kita harus bisa membantu si anak ini agar label-label atau kata-kata yang masuk ke dia. Misalnya tiap hari di sekolah bayangkan kalau tiap hari dia dibilang kamu tuh jelek, kamu tuh jelek, kamu tuh jelek, kamu tuh bodoh, kamu itu bodoh, kamu itu, maka itu akan masuk ke otaknya dia. Nah tugas orang tua adalah menyangkal itu semua, membuktikan bahwa kamu itu tidak bodoh, kamu itu tidak jelek. Kamu itu ya, kamu pintar, kamu baik dan segala macam. Tanamkan hal-hal positif, yakinkan bahwa dia ini punya hal-hal positif di dalam dirinya. Jangan biarkan si anak ini tenggelam dengan kata-kata yang negatif terus membayangi di kepalanya dia dan akhirnya dia nanti akan tumbuh dengan penuh rasa keraguan sama dirinya. Dia nggak percaya sana, dia nggak percaya sini. Kalau kasus bullying dulu saya juga waktu SMP, SMP SMA dulu saya itu gendut banget dan kacamata saya itu tebel banget Bu, karena saya prematur. Jadi seringkali di sekolah saya itu dibilang, kutu buku, udah gendut, udah kamu kayak bolang gelundung aja gitu. Nah, ya diketawain. Ya, nah, ya emang kenyataannya seperti itu. Nah, memang di situasi pada waktu itu saya nggak cerita sama orang tua saya karena saya merasa loh buat apa ya cerita, toh papa mama saya juga nggak akan dengerin saya. Jadi saya ingin agar kasus dari anak ibu itu juga tidak berakhir sama. Jadi ketika anak ibu cerita, dengarkan, kemudian patahkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya itu. Karena itu ya tugas orang tua seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu Jessica. Terima kasih juga untuk Bu Diana untuk pertanyaannya. Tidak terasa karena saking serunya kita sudah hampir 1 jam lebih loh Bu Olivia dan Bu Jessica. Jadi mohon maaf sekali waktu kita sudah habis untuk talk show ini.
Tapi sebelum saya menutup acara talk show, saya mengundang Ibu Tati dan Bu Diana untuk pergi maju ke panggung agar bisa menerima souvenir gitu ya, karena sudah bertanya gitu. Monggo Bu Tati dan Bu Diana silakan maju ke depan untuk bisa foto bersama dan menerima souvenir dari tim We Share We Care. Silakan. Cek. Silakan Bu Tati dan Bu Diana, mungkin bisa ada di tengah-tengah. Untuk anak-anak yang SD boleh duduk di depan Sementara sana. Bu Jessica dan Bu Olive mengapit gitu ya. Duduk di Oke. Sekalian foto juga dari tim We Share We Care. Bisa lihat ke kamera ya ibu-ibu semuanya, kita pasang senyum terbaik. sana. Silakan. Baik, terima kasih Bu Diana, terima kasih Bu Tati untuk waktunya dan pertanyaannya, gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Olivia dan Bu Jessica yang sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Saya juga berterima kasih kepada tim We Share We Care yang sudah memberikan awal mula ruang untuk kita bisa sharing gitu ya ibu-ibu. Dan juga saya terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini sore hari ini. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Saya mewakili tim awal mula mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Sampai jumpa dan selamat sore. Ya, terima kasih. Tunggu dulu. Ada sedikit oleh-oleh dari tim We Share We Care juga untuk tim awal mula, nanti dibagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Foto yeah. dulu. Oh, foto dulu. Ya, terima kasih perwakilan. Makasih banyak kakak-kakak sudah menginspirasi dan mengedukasi